Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Babul haid. Al-hadithul awwalu an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala adhuru afa'ada'us salah qala la inna dhalika irkun walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha summa gtasili wa salli wa fi riwayatin wa laysat bil haidati fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fiha fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Al-babul awwalu, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita yang bernama Fatimah bin Abi Hubaysh pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni ustahadu afala adhuru afa'adahus shalah. Wanita itu bertanya, sesungguhnya aku ini mendapati istihadah. Afala adhuru, apakah aku tidak bersuci? Afa'adahus shalata, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Bapak Ibu sekalian, istihadah keluar darah tetapi tidak memenuhi kriteria haid. Jadi Bapak walaupun kaum laki tidak haid tapi harus mengerti karena istrinya bisa jadi atau anak putrinya akan mengalami kondisi itu. Jadi lawanan dari haid itu disebut dengan istihadah. Nah, memahaminya itu haid itu darahnya hitam. Ya, haid darahnya hitam. Kemudian darahnya hangat, bukan dingin. Darahnya itu hanyir, beda dengan darah segar. Dan yang keempat, sembelit. Ya, orang yang menstruasi itu di perutnya itu sembelit. Ada rasa sakit. Bila tidak ada 4 unsur ini, maka bukan haid, walaupun keluar darah. Namanya istihadah. Nah, apabila orang itu istihadah lebih dari masa haidnya itu, haid itu aglabuhu sittun au sab'un, 6 atau 7 hari, itu lazimnya. Ya, wa akmaluhu 15 dan maksimalnya itu 15 hari normal. Nah, diukurnya kapan? Masih muda, masih remaja, sebelum menikah, itu yang dijadikan ukuran. Karena nanti kalau sudah menikah, alat kontrasepsi bisa merubah fluktuasi makanan. Yang banyak merkuri itu juga mempengaruhi menstruasi. Nah, itu perlu diperhatikan 4 hal itu tadi. Nah, bila tidak memiliki 4 orang ini disebut istihadah. Apakah aku tidak bersuci? Ya, boleh tidak bersuci dan meninggalkan sholat. Qalalah, kata Nabi, jangan. Jadi tetap bersuci dan tetap sholat. Ya, kalau orang menstruasi kan nggak boleh berwudu, nggak boleh sholat. Nah, dia boleh. Inna dzalika irkun, sesungguhnya yang demikian itu irkun, sebabnya itu adalah
Irik itu urat yang ada di rahim yang kontraktif, ya, ada bermasalah sehingga dia kontraktif. Itu bukan darah siklus bulanan yang setiap bulan itu memang hadir sebagai bukti bahwa dia suci, ya, tanda akhir dari kesucian, dan dia produktif kalau darah haid itu. Jadi haid itu bukan darah kotor. Haid itu menunjukkan wanita itu sehat dan produktif, buktinya haid. Tapi kalau istihadah itu wanita itu sakit, ya, jadi dia tetap wajib berwudu, wajib sholat. Kalau di Ramadan wajib berpuasa Ramadan. Cirinya tidak ada 4 ciri yang disebutkan itu tadi, dan melebihi dari waktu yang biasanya dia, ya, itu tadi. Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunta tahidina fiha. Akan tetapi tinggalkan salat berapa lama? Qadral ayyam, kadar hari-hari allati kunti tahidina fiha, yang kau haid pada sejumlah hari itu. Berapa biasanya? 7 hari. Hitung dari mulai 7 hari. Senin umpamanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7. Maka dia mandi. Walau mandi, wajib sholat, wajib berpuasa kalau Ramadan. Walaupun maaf, dia bedanya dengan orang yang normal, dia mesti azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru boleh dia wudu. Belum azan belum boleh, karena satu wudu untuk satu sholat. Masuk azan, sholat, wudu, selesai wudu langsung sholat. Nah, setelah sholat wajib, nanti dia mau ba'diyah masih boleh. Walaupun maaf nih, ketika lagi sholat keluar darahnya setengah gelas, walaupun buat orang ini sah sholatnya. Nanti isya kamar mandi lagi, bersih lagi, langsung sholat kalau sudah azan. Subuh gitu, zuhur, asar, seperti itu. Jadi 5 kali dia bersuci, dan kekuatannya hanya untuk satu sholat wajib. Itu wanita. Kalau laki-laki biasanya kalau lebih dari 60 tahun umurnya, salisul baul, prostat, ya, tidak bisa menahan kencing, remnya tidak pakem, jadi terlalu rembes. Nah, dia hukumnya sama dengan istihadah. Masuk waktu dulu, kamar mandi, bersih, salin, langsung sholat. Nanti mau sholat berikutnya seperti itu lagi. Walaupun ketika sholat keluar tidak masalah, buang orang salisul baul, wanita istihadah. Ya, 60, 70, kalau kena prostat, apalagi dia operasi, pasti seperti itu. Nahan dia. Jadi klepnya itu udah nggak tokcer gitu. Jadi kalau mau kencing ya basah. Nah, kalau dia sudah melakukannya, caranya seperti itu, walaupun basah, pipis dalam waktu sholat tidak batal buat dia. Boleh nggak jadi imam? Boleh. Imam beser namanya. Ya, boleh. Karena dia spesial. Ya, jadi da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat kadar hari-hari yang kau biasanya salat. Apa itu haid? Summa ghatasili, kemudian kau mandi, cuci nih. Ya, maksudnya hendaknya di sini ightisal maknanya adalah membersihkan, tanzib, wasalli, dan sholat.
Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, walaisat bil haidati, kau bukannya haid, kata Nabi. Itu istihadah itu bukan haid. Fa iza aqbalatil haidatu fatrukis sholata fiha. Apabila datang waktu haid, tinggalkanlah sholat sejumlah hari yang kau haid. Ya. Fa iza dhahaba qadruha, apabila sudah hilang kadar waktu haidnya 7 atau 6, faghsili ankid dama wa sholli. Ya, cucilah padamu darah yang keluar itu dan sholatlah. Nah, itu Bapak saya sekalian, ya, sekarang ini banyak terjadi. Kenapa? Alat kontrasepsi. Kenapa? Makanan. Jadi Bapak, makanan kalau bisa itu, kalau tidak ada lisensi nyari dari BP POM, ya, BP POM, Badan Pengawas ya Makanan, tidak ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga. Kalau sekarang kan udah ada lembaganya tersendiri, ya, lembaga, ya, apa lupa saya namanya, Haikal Asal, itu penghalalan jangan dimakan. Pertama, kita tidak warok, tidak berhati-hati bahwa makanan yang kita makan itu bisa jadi syubhat. Kenapa syubhat? Ayamnya belinya di sini, tepungnya belinya di sini, bawangnya sini, kemasannya di sini, tapi bumbunya dari sana. Enggak ada dibuat di sini. Nah, itu riskan. Ya. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi. Belum lagi kalau yang kandungannya macam-macam. Nah, bagi wanita itu rentan. Ada wanita ini, Bapak saya sekalian, dia biasanya 6-7 hari, mens 2 hari, berhenti. Dia nggak sholat. Kenapa? Baru 2 hari. Nanti 3 hari, men lagi. Berhenti lagi. Gitu. Nah, ini teorinya ini dihitung. Waktu pertama men berapa? 2 hari. Kosong. Wajib mandi dia. Wajib mandi, sholat. Keluar lagi. Syaratnya dengan 4 kriteria tadi itu. Hitam, hangat, hanyir, sembelit. Ya, mandi. Keluar lagi 2 hari. Ya, stop lagi. Berarti jumlahnya 4. Stop lagi lama, keluar lagi. Itu bilangannya itu 6. Kalau dulunya 6, masih gadisnya 6, ini bilangan ini 6. Nah, kalau lebih dari 6, ya, lebih dari 6 itu istihadah. Jadi secara siklus haid itu tidak menyalahi kebiasaan gitu. Oleh karena itu wanita harus paham benar, istri kita harus paham benar. Dulunya kamu berapa hari? Nah, itu pedomannya. Jadi nggak bisa melebihi itu, ya. Ya. Jadi itu dia dianggap di sini di dalam syarah dikatakan qauluhu innama dzalika irkun fihi dalilun ala anna sholata ya la yatrukuha man ghalaba huddam min jurhid. Di sini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang terkuasai ghalaba huddamu min jurhid, darah yang tersebab luka. Jadi darah itu karena luka, bukan karena siklus yang bulanan. Irik disebutnya. Nah, itu dia hukumnya seperti itu tadi. Nah, kemudian wafil hadis dalilun ala anal haidha tatrukus shalah min ghairi qada'in. Hadis ini menunjukkan bahwa orang haid meninggalkan sholat tapi tidak wajib
mengqadha. Ya. Tapi dia wajib mengqadha itu kalau puasa. Ya, kalau puasa ditinggalkan wajib mengqadha, tapi kalau sholat tidak wajib. Kita lanjutkan. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibata ustuhidat sab'a sinina. Bahwa Ummu Habibah diberi, ya, terkena istihadah itu sab'a sinina, umur 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian itu. Fa'amaroha an taghtasila. Maka Rasul memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mencucinya. Faqala hadza irqun. Kata Nabi, ini irik, ini darah luka pada bagian, ya, urat atau sel dalam rahim, tapi bukannya siklus rahim, ya, siklus dari haid. Qalat fakana tagtasilu likulli salatin, maka Ummu Habibah mencuci setiap kali sholat. Ya, jadi dia satu wudu, satu sholat wajib, kecuali sholat sunnah boleh. Bagaimana dengan orang yang mau sholat berjamaah seperti ibu nih, berjamaah boleh. Jadi dari rumah azan terdengar, wudu, ya, habis wudu langsung jalan ke masjid. Kalau di sini orang mengerjakan sholat sunnah dulu umpamanya, maka dia boleh. Tetapi sholat wajibnya hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Ya. Ya. Kemudian al-haditsus sadisu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan ia, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ilana junubun. Dahulu kami mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Bak mandinya satu, mandinya berdua, Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Kilana junubun, salah seorang di antara kami dalam keadaan junub. Artinya mandinya mandi janabah. Wakana ya'muruni fa'attaziru. Maka Nabi memerintahkan kepadaku untuk ittazir, itu menggunakan kemben, ya. Apa itu? Sarung yang menutup untuk bagian bawah, ya. Fayubashiruni wa ana haidun. Kemudian Nabi, ya, bergumul denganku, artinya biasa seperti layaknya suami istri, wa ana haidun, sementara haid, ya. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun. Ya, dalam riwayat lagi Nabi pernah mengeluarkan kepalanya, ya, ketika beliau dalam keadaan dalam keadaan i'tikaf. Jadi ini masjid, sebelah kiri dari masjid itu ada pintu. Nah, pintunya itu ke rumah Nabi. Ya. Kalau Nabi, karena Nabi kalau i'tikaf itu 10 hari. 10 hari 10 malam itu nggak pulang di akhir Ramadan. Mungkin kangen, maka beliau cuma mengeluarkan kepalanya. Ya, mengeluarkan kepalanya. Satu riwayat beliau, istrinya itu menyisirkan Nabi. Ada riwayat lagi mencuci rambutnya kemudian mensisirkan.
tapi tubuhnya tidak keluar, cuma kepalanya saja. Fa'aghsiluhu wa ana haidun, ya. Kemudian aku mencucinya wa ana haidun, sementara aku dalam keadaan haid. Nah, ibu bapak sekalian yang berbahagia, pertama yang bisa diambil dari istidlal hukum, mandi suami istri itu boleh, bareng itu boleh. Seperti halnya tidur bersama satu tempat tidur boleh. Hanya yang perlu dipahami, tidak disebutkan dalam hadis ini, Nabi tidak pernah telanjang. Istrinya juga tidak pernah telanjang. Jadi Nabi kalau mandi atau berhubungan badan, beliau menggunakan sarung. Kalau mandi, emben. Kalau malam ada hajat itu, kalau mau bahasa kita itu bed covernya itu, selimutnya itu dipakai untuk menutup dia dengan istrinya. Begitu ya. Jadi tidur bersama, mandi bersama, tapi tidak pernah telanjang. Bahkan Nabi tidak pernah melihat kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Termasuk istrinya, nggak pernah. Manusia atau binatang, nggak pernah. Ya, jadi mandi bersamanya boleh. Bahkan mandi bersama itu obat ya bagi orang yang ya ingin menjaga harmoni dalam berumah tangga ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau belum punya anak mau ya mandi bareng, tapi kalau udah punya anak suaminya dikeluarin sono gitu. Ya. Nggak tahu itu rumusnya apa gitu, atau mungkin disuruh madukunnya nggak boleh tidur. Nah, di sini ada penjelasan annal mu'takifa, ini dalam syarah di kitab Bapak nggak ada. Annal mu'takifa idza akhraja ra'sahu minal masjid lam yufsidu i'tikafahu. Seseorang yang mengeluarkan kepala dari masjid dalam keadaan i'tikaf maka tidak merusak i'tikafnya. I'tikafnya tetap jadi. Tapi kalau kakinya yang keluar batal. Ya, jadi Ramadan i'tikaf itu 10 hari terakhir itu sunnah. Dia pahalanya luar biasa. Ya, 10 hari. Kalau mau mulai i'tikaf pagi waktu duha. Waktu duha mulai masuk ke masjid. Ya. Di sini kan kalau buka puasa mah pasti ada banyak ya rezeki ya. Nah, jadi berbuka di sini, sahur di sini bagus ya. Al haditsur rabi'u an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat menceritakan ia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandarkan dirinya pada pangkuanku. Jadi Nabi itu kalau dilihat itu orangnya harmonis gitu ya. Orangnya itu apa istilahnya Bu? Orangnya dekat sama istrinya gitu ya. Apa Pak namanya Pak? Romantis. Ya. Ada lagunya itu, bikin romantis ya. Beliau romantis ya. Tidur di pangkuan istrinya. Fayaqra'ul Qur'ana wa ana haidun. Beliau membaca Al-Qur'an sementara aku dalam keadaan haid. Jadi yang tidak boleh membaca Quran orang yang haidnya. Tetapi suaminya yang tidak haid membaca Al-Quran boleh. Ya, jadi enggak nyetrum ya orang yang haid dengan yang tidak haid. Nah, ini Bapak sekalian harus dibedakan pada hukum haid membaca Quran dengan ihtimal
dalam sholat. Ihtimal dalam sholat tuh gini. Kita sholat nih, bapak sholat. Sama anaknya, pinggangnya diikat. Anaknya, cucunya, kakinya diikat. Kemudian talinya panjang itu. Talinya dibawa sampai keluar. Sampai di luar itu ada kotoran binatang, kerbau, sapi gitu. Ujung talinya dimasuk-masukin di situ. Ke kotoran itu tadi. Yang satunya diikat ke tubuhnya. Maka selesai si ayah ini sholat, diikat talinya dibuka. Tapi dia lihat ujungnya dimasukin ke kotoran. Sholatnya batal. Itu namanya ihtimal. Ihtimal alal mutanajjis. Dia. Kenapa? Karena dia terikat dengan benda idza taharraka fayataharraku syai'. Apabila dia bergerak, benda itu ikut bergerak. Nah, dia namanya ihtimal. Satu ya. Syaratnya itu benda itu akan bergerak apabila seseorang itu bergerak, benda itu ikut bergerak. Jadi kalau dia jalan pergi, talinya itu ngikut gitu. Oke. Kalau orang haid, apabila Nabi mengangkat kepalanya, maka orang ini nggak ngikut, istrinya nggak ngikut, terputus. Itu bedanya. Sehingga kalau bapak, nih di sini nih, ini karpet nih kan potongan panjang nih. Ada kucing buang kotoran nih di sini di sop pertama. Bapak boleh sholat di sop yang pertama, yang kedua sini boleh. Tapi kalau bapak sholatnya di pojok masih satu kali ini namanya mahmul alan najasa, nggak boleh. Dia masih terhubung itu kan. Ya, kecuali dia ambil sajadah di pojok, sajadahnya di sela, maka dia boleh sholat. Jadi itu bedanya ya, muhtamil wa ghairu muhtamil. Bisa bedain nggak Bapak Ibu? Saya. Nah. Oke. Ya, jadi wa mazhabu Syafi'i sahih imtina'u qira'atil haidi Al-Qur'ana. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang sahih ini di dalam syarah, dilarang membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang haid. Wa masyhuru mazhabu ashabi Malik jawazuhu. Dan yang masyhur pada mazhab sebagian sahabat dari ulama-ulama Malik, jawazuhu, diperbolehkan. Nih Pak, menarik nih. Saya kalau pagi itu di kampus Institut Ilmu Al-Quran, ya, kampus khusus wanita penghafal Quran. Jadi S1 itu semuanya 100% wanita, walaupun dosennya sebagian laki-laki, termasuk saya. Nah, kalau mereka itu kuliah, targetnya itu dia 5 juz, 10, 20, 30 juz. Kemudian kalau dia menstruasi sementara dia mesti mengajar, dia menstruasi karena dia memang harus ikut musabaqah. Maka berdasarkan pendapat ini, di wanita itu boleh bertaklid kepada Imam Malik. Imam Malik memperbolehkan orang haid membaca Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Jadi begitu umpamanya ya, ibu suaranya bagus, jadi qari'ah, perkawinan, udah dijadwalin. Ketika dijadwalin, kemudian menstruasi. Jangan pulang, acaranya bubar. Acaranya jadi kacau. Taklid aja kepada Imam Malik yang memperbolehkan
orang haid membaca Al-Quran. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Malik boleh. Ya, itu beda pendapat dari dua imam. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya, tapi dalam mengistidlal hukum berbeda. Ya. Sama kan seperti orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, kalau dia pergi haji, umroh nggak bisa-bisa. Karena waktu tawaf itu pasti kesenggol, apalagi kalau bawa istri, batal dia. At-tawaf kat sholat. Tawaf itu seperti sholat. Harus berwudu, batal harus keluar. Bedanya kalau sholat ulang dari awal, dari takbiratul ihram. Kalau tawaf meneruskan di mana dia batal. Kalau 6 putaran sudah batal, ya dia terusin ketujuhnya. Ya, dari batas dia batal. Itu bedanya. Nah, bagaimana mungkin orang jutaan seperti itu? Ya sudah, taklid saja Imam Malik yang mengatakan bahwa aulamastumun nisa, yang dimaksud bersentuh itu adalah hubungan badan. Kalau cuma kesentuhan mubasyaratain zakari wal unsa, nah, lam yabtul, tidak membatalkan. Nah, begitu. Jadi ada rukhsah. Sehingga ada kaidah mengatakan ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat di antara imam-imam mazhab itu menjadi kasih sayang, jadi rahmat bagi pengikutnya. Nah, repot kita kalau mau haji nggak bisa. Begitu juga tentang qari'ah yang tugas membaca Al-Quran. Ibu, itu kalau kita lihat ya, musabaqah tilawatul Quran itu 1 minggu. Di mana dia? Di Kalimantan kan kemarin kalau nggak salah Sulawesi ya, itu 1 minggu. Nah, bagi wanita itu sulit kalau memang dia sudah waktunya. Apakah terus pulang gitu? Nah, sudah ikutin pendapat ini. Ya, taklid kepada Imam Malik boleh. Ya, baik. Selesai tentang haid ya. Kita mau masuk bab baru. Sebelum masuk bab baru, ada yang bertanya? Ya, ya. Paketnya gimana maksudnya? Itu enggak, jadi tidak begitu. Itu pendapat dia. Orang itu, ustadz itu, kiai itu berpendapat seperti itu. Dalam kitab-kitab fikih, taklid itu hanya dalam satu perbuatan saja. Bukan paket, tapi wudunya ya. Wudunya, apa bedanya wudu Syafi'i dengan wudu Malik? Bedanya, pertama, adalku minal wajibat. Nah, ini perlu nih. Jadi dia basuh muka, digosok. Ini, wudunya begini. Semua muka, kaki. Kalau Imam Syafi'i itu takmimul ma ya ala jami'il a'dha'il wudu, meratakan air pada anggota wudu. Jadi kalau orang Syafi'i ini mandinya di bab nawaitul wudu lillahi ta'ala, jelek gitu. Jelek. Jelek sah Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak sah, dia mesti gosok. Itu. Yang kedua rambut. Rambutnya itu dia gini. Cuma itu aja. Jadi jangan taklid kepada Imam Malik, tetapi wudunya wudu Syafi'i. Cuma itu. Tapi tidak paket seperti yang digambarkan.
Adapun orang yang memahaminya harus paket seperti itu, saya kira itu interpretasi, itu pemahaman dia. Ya silakan saja, boleh saja. Mungkin dia ada dasar. Saya kira itu. Kalau biasanya itu kan kalau kita mau berangkat haji atau umroh, ya, itu di bandara itu kita dibimbing oleh pembimbing hajinya, ya, takut kepada Imam Malik apa gitu, semua terpaket atau selama kita ada di Arab Saudi. Selama kita di sana saja, selama kita di Saudi saja, bahkan itu pun cuma ada yang berpendapat seperti itu. Sementara ulama yang lain pada saat kita pengen tawaf saja, ketika kita ingin sholat kan kita nggak nempel sama wanita, jadi nggak mesti, tidak harus. Masih ada waktu, mau tanya atau diteruskan bacaannya? Oke, kita lanjutkan. Kitabus sholati. Hadza kitabun fi bayanis sholat. Ini kitab menjelaskan tentang sholat. Babul mawaqit. Ini bab menjelaskan tentang mawaqit. Ya, jamak dari waktu. Waktu sholat. Al-hadisul awwalu an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani, nama asli beliau Sa'ad bin Iyas. Qala haddatsani sahibu hadzal dar, menceritakan kepadaku orang yang memiliki rumah. Wa asara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Iyas memberi isyarat dengan tangannya, yang dimaksud adalah rumah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ya khadimu Rasulillah asyra sanatan, orang yang pernah berkhidmat kepada Nabi itu 10 tahun namanya. Menarik itu. Jadi dia orang luar yang banyak meriwayatkan hadis karena memang 10 tahun mengabdi sama Nabi. Qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Iyas, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apa, ibadah apakah yang dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, ya, kemudian beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya itu adalah a'mal ahab, ya. Qultu summa ayyun. Kemudian ya aku bertanya lagi summa ayyun. Ya, di sini Ibnu Mas'ud nih yang menceritakan ini. Kemudian aku bertanya lagi. Setelah sholat di waktunya itu, apalagi yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapak. Ini mestinya anak-anak muda nih harus ngaji, ya. Sekarang ini memprihatinkan. Birrul walidain tidak didudukan secara proporsional, ya. Anak-anak Gen Z sekarang ini luar biasa, ya, perkembangannya rada-rada, ya. Cara berpikirnya pragmatis. Maunya cepat, maunya gampang, maunya praktis, gampang tersinggung, berani, adabnya kurang gitu, ya. Ya. Jadi yang terbaik yang disukai oleh Allah yang kedua birrul walidain, ya. Berbakti kepada ibu bapak. Qultu summa ayyun. Kemudian
aku bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasul menjawab, jihad fi sabilillah. Nah, jihad itu maknanya itu al-juhdu fi istimbatil hukmi ya wa wilayatil hukmiyah al-islamiyah. Yang disebut dengan jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan ya dalam menggali, menjaga hukum dan mempertahankan kewilayahan. Itu jihad. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud menceritakan kepadaku ya tentang 3 hal itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu lazadani, seandainya aku meminta lagi ya, meminta tambahan setelah itu apalagi lazadani, pastilah Nabi akan menyebutkan apa yang keempat, yang kelima. Tapi pada waktu itu cuma 2 kali beliau mengatakan summa ayyun. Kemudian setelah itu apa? Jadi 3 inilah yang punya ranking tertinggi. 3 inilah skala prioritas ya yang diutamakan ya pada riwayat Abdullah bin Mas'ud ini yang diceritakan oleh Amr Asy-Syaibani ya. Bapak sekalian yang berbahagia, jihad. Jihad itu tidak melulu maknanya perang. Tapi perang adalah jihad. Bahkan jihad itu adalah ruhul Islam. Ruh Islam itu adanya di jihad. Nah, Nabi dalam salah satu hadis pada riwayat ya yang ditakhrij oleh Imam Abu Daud, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian, kata Nabi, menghadapi orang-orang musyrik itu bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi jihad yang pertama itu jihadul mal, jihad dengan harta. Jadi kalau kita malas mengeluarkan harta, perangi itu. Kita perangi diri kita. Karena jihad yang pertama, ruhul Islam yang pertama itu adalah jihadul mal. Wal anfusi. Yang 2 jihadun nafas. Melawan hawa nafsu. Melawan ya diri sendiri. Nah, yang ketiga wa'al sinatikum, dengan lisan. Nah, dengan lisan tidak mesti ceramah, tidak mesti ya taklim seperti ini. Pada level yang tinggi itu diplomasi antar bangsa seperti Menteri Luar Negeri ya, Bu Retno yang lalu atau Pak Prabowo ke luar negeri, bagaimana negosiasi ya supaya ada ya ketetapan dari PBB itu terhadap Israel itu bisa dilaksanakan, tidak diveto. Nah, itu dakwah dengan diplomasi. Nah, jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini ustadz perlu dengar nih. Jihad di dalam Islam yang pertama itu harta. Jadi kalau sekarang ya Leo Lakatobi itu laki-laki di Sulawesi lagi erupsi, maka kita ke sana jangan ceramah menyampaikan ayat Quran, ceramah menyampaikan hadis, tapi ke sana bawa Indomie, bawa uang, bawa selimut. Itu dakwahnya. Kalau dakwah lisan itu enak, tangannya dicium, dikasih amplop. Kalau ada berkat, berkatnya paling gede. Nah, itu padahal yang ketiga, jihad yang pertama itu kita yang berkorban.
Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Majalengka. Majalengka itu fakta bahwa kristenisasi itu dilakukan berhasil di sana. Sehingga ada semacam, saya lupa namanya, sudah lama betul. Saya pernah belajar di sana, di Majalengka, di Gunung Herang. Jadi saya tahu tempat di mana seperti pesantren, penggalangan ya kristenisasi. Nah sekarang ini Cianjur yang kemarin gempa itu nggak jauh dari situ, jadi Cianjur. Orang Cianjur itu semuanya agamanya Islam. Tapi sekarang pusat kristenisasi itu di Cianjur. Kenapa? Mereka dakwanya mengamalkan dakwanya Nabi. Apa yang dibutuhkan? Pupuk, kasih pupuk. Apa yang dibutuhkan? Marketing, pemasarannya, dia salurkan. Bahkan cerita dari orang sana, punya pisang, punya mangga, belum mateng, dia udah beli. Nanti kalau mateng saya ambil. Waktu mateng dia nggak datang. Nah orang situ daripada busuk, diambil, dijual karena busuk. Udah selesai pulang, oh nggak ada masalah. Saya yang salah karena tidak datang waktunya ini. Nggak apa-apa, kasih lagi. Jadi Bapak saya sekalian, jihad bil mal, dakwah dengan harta itu nomor satu. Ya, itu satu. Kemudian hadis yang kedua Nabi bilang gini. Hadu tahabbu. Kalian hendaklah saling memberi hadiah. Tahabbu, maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Orang kalau sudah senang dirubah agamanya itu nggak ada masalah. Gampang. Orang Islam nggak dikasih duit suruh pindah agama, belah palanya nggak bakalan mau. Tapi kalau udah dirogoh hatinya dengan keperluannya itu, maka dia mengatakan orang Islam nggak ada yang bantu saya, orang ini yang bantu saya. Nah, jadi betapa kita pentingnya memahami jihad itu, dan itu adalah ruhul Islam, ya. Saya kira ini tinggal 2 menit. Insya Allah kita akan teruskan pada waktu yang akan datang.